Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini setiap ketemu teman lama, pasti temen gue tuh nanya kayak, lu kan tahu tentang TikTok Shop nih, gimana sih caranya biar jualan gue rame gitu. Gue udah nyobain A, udah nyobain B, udah nyobain C gitu kan, udah keluar duit, tetap aja jualannya segitu-segitu aja gitu kan. Dan setiap ketemu teman-teman lama ini, gue pasti selalu ngasih tahu hal yang sama gitu kan, hal yang sama yang memang selalu gue bilang caranya tuh cuma kayak gini doang loh bro, dan ketika lo coba praktekin tuh lo bakal bisa lebih rame gitu kan. Nah terus setelah ngobrol ya mereka ada yang kejadian beneran lebih rame, ada juga yang enggak gitu kan. Nah kenapa yang ada yang enggak, kenapa ada yang iya gitu ya, mungkin gue nggak ngerti ya eksekusinya seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian tanya gue, gimana sih caranya biar jualan TikTok Shop gue rame nih, ini yang bakal gue kasih tahu, lu tinggal tiru aja plek ketiplek insight yang gue bagiin ini ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, yang pertama, yang lo perlu ngerti adalah kalau buat di zaman sekarang, di era digital itu, yang rame, yang jualannya laris, itu bukan yang jualannya nggak ketahuan di digital. Tapi sebenarnya gini sih, nggak usah ngomongin digital deh, kita ngomong di offline deh. Lo ngomongin, lo jualan di offline, lu punya toko lu di tengah kuburan, siapa yang mau beli? Kagak ada yang tahu kan. Yang rame toko-tokonya adalah yang lokasinya strategis, bener nggak? Nah di online gimana? Sama sebenarnya, tapi ngomongin strategis itu bukan kayak lu punya lokasi doang. Di online tuh akun-akun lu kelihatan nggak gitu loh, berapa banyak sih orang yang ngeliat konten lu, berapa banyak sih orang yang berinteraksi, dan itu bakal nentuin berapa banyak orang yang beli dan ukuran dompet lu, bener nggak? Masuk akal dong. Nah jadi gue boleh simpulin kayak gini, kalau lu mau rame, sesimpel adalah kuncinya adalah lu harus bisa bikin orang banyak lo ya, garis bawah nih, ngeliat apa yang lu jual. Ketika lu bisa bikin orang banyak ngeliat, disitulah kemungkinan lu bakal dibeli. Tapi apakah ngeliat doang cukup? Kagak. Karena kenapa? Fun fact-nya adalah kalau misalnya kita mau barang kita dibeli, ternyata itu tuh butuh mungkin kayak orang tuh butuh 6 sampai 7 kali kalau dari penelitiannya baru akhirnya beli barang yang mereka lihat. Misalnya gini, tentang TikTok Shop nih, ini jujur gue baru bikin buku baru, belum gue launching, segera bakal di launching. Nah misalnya nih, gue mau buku barang ini laku gitu ya, lu lihat nih, gue lagi bahas di buku di video gue sekarang sekali. Apakah lu bakal beli? Gue yakin nggak. Kenapa? Karena lu cuma ada sekali, bener nggak? Tapi ketika lu misalnya lihat dari gue cerita, terus tau ada orang lain lagi, ada yang affiliate yang mempromosikan, ada seller lain yang cerita, ini bagus loh, ini begini loh, ini begitu loh, A, B, C, D, E, F, G, banyak orang cerita. Ketika banyak orang cerita, disitulah gue yakin lu pasti baru bakal, oke juga ya, akhirnya lu bakal beli, bener nggak? Artinya lu butuh banyak dilihat. Lu kalau lu sering lihat di situ ya, di situ dari tadinya lu cuma tahu, lama-lama penasaran, lama-lama pengen cari tahu lebih banyak, mulailah lu nge-search, mencari di TikTok, mencari di Google gitu kan. Terus udah gitu, akhirnya yaudah deh, kayaknya ini deh gue cari, dah klik beli, gitu kan. Nah itu adalah fasenya. Jadi dari dilihat berkali-kali, akhirnya penasaran, kepo, suka, makin dicari, dibeli. Nah itu adalah user journey-nya. Jadi kayak journey dari orang belanja tuh ya ujung-ujungnya kayak gitu. Bahkan kalau misalnya lu pengen tahu lebih lanjut, ternyata gini, ada satu survei, pernah ada satu penelitian yang ngeriset tentang kayak orang di Amerika tuh butuh nonton berapa lama sih buat akhirnya beli gitu ya. Gue pernah dapat ada yang bilang kayak gini, untuk ngejual produk seharga $100 itu tuh perlu ada konten yang totalnya durasinya 1 jam. Jadi lu nonton satu konten, pokoknya tentang satu barang, nge-review itu, terus anggaplah tadi gue cerita tentang buku ya, 1 jam lu nonton terus tuh, itu durasinya 1 jam, itu udah lu tonton berbagai review, 1 jam lu tonton, lu bakal beli barang senilai $100. Ya kalau barangnya lebih murah gimana ya, lu bagi aja lah, berarti butuh berapa menit, bener nggak? Kalau barangnya makin mahal ya berarti makin lama kan. Dan memang fair ngomong kan, contoh gini, kayak orang jualan barang-barang yang mahal kan ya butuh lebih lama gitu kan buat dilihatnya, buat sampai akhirnya orang-orang mutusin buat beli. Nah itu kuncinya. Nah terus sekarang gini, oke, tadi kita udah lihat nih, berarti kan harus dilihat berkali-kali konten. Berarti kalau kayak gitu garis bawahnya adalah kontennya harus banyak, bener ya. Nah terus kalau gitu gimana nih sekarang kita praktikinya? Tadi gue udah kasih tahu sebenarnya secara tanpa sadar ya, kalau kalian ngeh ataupun gak ngeh, itu adalah algoritma TikTok Shop sekarang.
gitu ya. Jadi lu banyak dilihat, orang lihat, bukan algoritma sih lebih tepatnya. Memang orang belajar tuh kayak gitu. Perjalanannya kayak gitu. Nah, terus gimana cara manfaatinnya nih? Gimana caranya biar kalian dibeli? Yang pertama udah pasti adalah lu harus bikin konten. Bener kan? Karena kalau lu nggak ada kontennya, ya siapa yang ngomong gitu loh, bener kan? Misalnya gini, gue bikin buku terus gitu, ya udahlah gue nggak mau bikin lah, gue nggak mau promosiin barang gue sendiri ya. Kalau gue aja nggak ngomong, siapa yang ngomong? Nggak ada lagi yang ngomong kan? Nggak ada orang yang tahu-tahu, sini lah gue promosiin, nggak mungkin. Artinya, pertama lu harus bikin konten. Dan konten makin sekarang itu makin simpel, makin gampang. Lu bisa modal HP, ya udah lu tag aja langsung gitu kan, ngomong aja langsung gitu kan, atau lu ceritain dari berbagai versi lu lah, gayanya terserah gitu kan. Nah, apakah lu bikin konten doang cukup? Nggak juga. Lu harus tahu ya gimana cara bikin konten yang mungkin bikin orang tuh jadi penasaran, jadi suka, jadi beli gitu loh. Nah, untuk di sini ada berbagai macam tuh angle-nya tuh. Ada mulai dari kayak edukasi, ada mungkin kayak cerita latar belakangnya gitu kan. Nah, ini gua rasa gua nggak akan ngebahas detail gitu ya. Karena setiap produk beda, setiap kategori beda. Untuk kayak gini ya, sebenarnya kalau kayak lu gabung di kita gue tuh punya bikin satu perusahaan konsultan namanya pendampingan ordal. Di ordal tuh dibahas tuh. Jadi kayak kalau produk ini biasanya tipikal kontennya seperti ini. Gitu. Itu disuapin tuh. Makanya kalau buat teman-teman yang gabung di ordal tuh udah kayak bener-bener dituntun deh. Dituntun lu buat jualan gimana caranya, dituntun dari awal sampai akhirnya jualan lu bisa laku. Dan rata-rata nggak tahu kenapa kalau gue lihat dari data reportnya ya 80% klien yang kerja sama ordal itu targetnya nyampe gitu kan. Jadi kan enak dong lu buat buat jualannya ya. Nah, terus yang kedua, apakah konten sendiri doang cukup? Kagak cukup. Kenapa? Karena kalau konten sendiri doang, yang namanya pembeli makin lama udah pinter gitu. Mereka udah sadar kalau gini loh. Kalau misalnya gini, gue yang jual barang, anggaplah gue jual buku ya, gue bikin buku gue pasti bakal bilang buku gue bagus. Bener nggak? Nggak mungkin dong gue bikin buku gue jelek gitu kan, nggak mungkin. Ya kan, gue pasti bilang buku gue bagus, lu harus beli, dan pembelinya, kalian yang nontonnya, pasti bakal ngerasa gini, itu kan bagus kata lu, karena lu yang jual, lu yang bikin, lu yang dapet duit. Pasti lu bilang bagus dong, nggak mungkin lu bilang jelek, bener nggak? Nah, maka dari itu gue butuh konten dari orang-orang lain yang bukan gue, yang menceritakan, ya kan? Bisa review, bisa ulasan, bisa memang dia promosi affiliate, dan inilah yang kita butuhkan. Orang-orang lain yang ngomongin kalau produk kita bagus, dan ini bakal bikin efek efek hype-nya tuh dapat gitu loh. Karena orang ngerasa, wah gak cuma dia nih, banyak nih yang ngomong nih, bagus nih, ini gini nih, ini gitu tuh. Nah, dan ini bakal ngeyakinin orang buat lebih percaya, lebih trust, dan buat beli. Nah, kemudian di sini affiliate nih. Nah, affiliate ini sekarang gini, lu butuh sebanyak apa? Nah, jawabannya adalah sebanyak-banyaknya. Gini, contoh di buku ini buku yang gue ambil dari pengalaman gue tuh dulu di ngerjain TikTok Shop ya, kita ada satu klien nih Mea, yang waktu itu masuk ke kita, udah gitu ownernya cukup ambis, pokoknya gue pengen laku, gue bisa barang order berapapun gue bisa penuhin, modalnya berapa gue bisa siapin gitu kan. Nah, kita propose tuh, budgetnya gede, jujur budgetnya gede, nggak kecil nih, ini keluar duitnya gede nggak kecil, tapi dalam waktu 6 bulan doang dia tembus total penjualan 1 juta US dollar alias sampai 15 miliar gitu ya. Gede ya, untungnya juga gede gitu, dia untungnya gue tahu dia untungnya gede gitu kan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Dan jujur salah satu yang dibahas di sini adalah gimana caranya lo ngedapetin banyak afiliator. Dan waktu awal kita ngerjain toko ini, kita total tuh sampai 18.000 afiliator yang masuk mempromosikan. Jadi lo bayangin ya, di satu momen tertentu lagi puncak momen, lo buka TikTok, lo buka orang yang lagi nge-live streaming itu hampir semuanya ngepromosin barang dia dengan orang yang berbeda-beda. Itu kan bikin orang-orang ya udah deh gitu kan, siapapun itu beli, bener nggak? Siapapun itu beli, orang-orang pada mempromosikan, dan ya udah omsetnya besar-besaran gitu ya, bisa sebesar itu gara-gara kayak tadi gitu kan. Nah, makanya disitulah butuh afiliator. Nah, sekarang gimana cara nyari afiliator sampai 18.000? Modalnya gede? Yes. Bisa nggak modalnya lebih kecil? Bisa. Gini, kalau lu cara nyari afiliator biasa, berarti kan lu kan harus kontak satu-satu. Ya kan? Kontak satu-satu. Nah, jujur nih, yang paling capek adalah nyari satu-satunya aja ngeselin. Ya kan? Dibalasnya nanti kapan-kapan, suka-suka gitu kan, belum tentu dibalas gitu kan. Jadi kayak udah deh, udah males banget deh gitu kan. Kontaknya males. Belum tentu ngewaro, ya. Udah gitu mereka pasti minta sampel. Oke, sampel mah oke lah, nggak susah. Tapi kalau sampelnya orangnya jadi banyak, jadi repot dong, jadi capek dong. Bener ya. Terus udah gitu yang berikutnya adalah
Lanjutan dari situ udah mengontak males, ini males, sampel repot, belum tentu dibikin, bener nggak? Atau dibikin cuma 1-2, ya rugi dong, bener nggak? Belum tentu dapat ketemu yang langsung produktif gitu kan. Nah, ada nggak caranya biar gampang? Ada. Lu misalnya kerjasama sama kita lewat agensi. Kenapa lewat agensi lebih gampang? Karena gini, di agensi kita udah punya database kreator yang banyak banget. Yang artinya ketika kita ngotak, kita punya barang ini mau nggak gitu loh. Nah, mereka lebih banyak yang willing buat mau gitu kan. Apakah semuanya kasih sampel? Kalau lewat kita bisa. Jadi kita bisa efektifin sampel kalian gitu ya. Efektifin gimana? Ya, adalah beberapa cara yang kita lakukan supaya kreatornya jadinya bisa mempromosikan dengan banyak meskipun lu nggak keluar sampel sebanyak yang lu butuhin gitu ya. Nah, terus dengan agensi juga enaknya adalah apa? Kalau ketika lu kerja sama-sama kita gitu kan, kita yang nyariin segala macam, kita juga yang bisa ngejaga ini. Jadi kreator lu nggak kebajak sama kompetitor gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara mainnya gitu ya. Nah, cuman gini, yang banyak orang nggak sadar adalah ketika lo mau main afiliator, itu tuh ada 3 jenis plan. Ada yang namanya open plan, ada yang namanya targeted plan, ada yang namanya agency plan. Open plan adalah ketika lo kayak ngomong di depan toko lo, siapapun yang promosiin produk gua kasih komisi sekian. Nah, kalau ini kegedean, udah nggak ada spare. Targeted plan ketika ngasih target khusus. Agency plan ketika kita lewat agency, itu agency yang nyariin gitu ya. Nah, sebenarnya yang ideal adalah open plan jangan terlalu gede, target plan lebih gede, agency plan lebih gede. Karena agency plan nanti dia bakal ngebagi lebih banyak gitu kan. Nah, caranya seperti itu gitu ya. Nah, apakah itu doang cukup? Tadi kan gue bilang lu butuh konten, lu bikin sendiri, lu bisa butuh affiliate yang bakal bikin banyak. Tapi apakah itu cukup? Kalau lu mau cuman ya sekedar lumayan rame, bisa lah. Tapi nggak akan bisa gede-gede banget karena yang ketiga lu butuh ads. Kenapa? Ads ini yang bakal melipat gandakan semuanya. Jadi misalnya dengan lo mainin affiliate, dengan lo bikin konten sendiri, ditambah dengan lo nge-ads, nah ini hasilnya bisa yang bikin lebih berkali-kali lipat. Bisa mungkin kayak 4 kali, 5 kali, 10 kali lipat, jauh lebih tinggi lagi. Nah, nge-ads-nya kayak gimana? Nah, nge-ads sendiri yang gue selalu bahas adalah ads di TikTok itu ternyata 2 level. Ada yang level biasa, gitu ya. Yang kedua, ada yang level enterprise. Bagus mana? Ya udah pasti level enterprise lah. Nggak mungkin kan enterprise dikasih yang sama yang reguler. Bedanya apa? Gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya lo pakai business center yang reguler gitu ya, udah lo nggak bisa punya apa-apa gitu kan. Ya jalan-jalan aja. Di business center yang enterprise itu tuh satu. Ketika spend lo dianggap cukup, lo bisa kebuka satu fitur yang namanya TTMS. TikTok Market Scope. Di mana di TikTok Market Scope ini lo bisa ngelihat jauh lebih secara helikopter view kayak oke, gue udah promosi segini, audiens yang gue dapat udah berapa banyak sih? Yang lagi tertarik tuh sekarang berapa sih? Yang lagi mikir berapa sih? Apa sih omongan orang tentang produk gue? Itu semua secara detail ada di Market Scope. Kalau lo penasaran kayak gimana, ini lo lihat nih video review gue tentang TikTok Market Scope. Dan gue rasa ini satu platform yang powerful banget gitu kan. Buat lo nentuin action plan lo ke depannya kayak gimana, strategi lo mau jualannya seperti mana, itu semua kebuka jelas di TikTok Market Scope gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi nih. 3 cara buat lu mengefektifkan jualan kalian di TikTok Shop. Kalau mau ada yang tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lu yang lain.